Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob di Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Untuk pertama-tama pada video kali ini kita akan melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG pada hari terakhir perdagangan bursa ya, tanggal 20 ya. Nah, pada tanggal 20 IHSG ditutup close pada level harga 4.545 ya. Jadi penutupannya netral ya, minus tipis ya. Dan closing masih tetap berada di bawah dari moving average ya. Jadi hal ini masih kurang bagus ya. Nah, di mana pergerakan indeks IHSG masih tetap pada suatu pola tren yang sideways ya, di mana pergerakannya yaitu pergerakannya masih sideways ya, di support 4480 sampai dengan resisten 4639 ya. Nah, ini pergerakannya IHSG ya, bisa kita lihat ya. Ya, pergerakannya cenderung dia sideways dan dengan range yang semakin lama semakin menyempit ya. Nah, yang dari perhatian di pada pergerakan tanggal 20 kemarin yaitu volumenya ya. Volume atau transaksi dari IHSG melonjak ya, karena ada transaksi negosiasi pada saham BNLI ya, sebesar 33 triliun ya. Nah, di mana nanti ada beritanya bahwa Bank BNLI ini akan pembelinya ya akan melakukan tender wajib ya. Jadi ini penyebab dari volume transaksi IHSG yang menjadi besar ya. Nah, ini untuk tren ke depannya untuk minggu ini ya, untuk mulai besok ya. Nah, IHSG dengan didukung dengan pergerakan dari mulai pulihnya sektor finance ya. Ada kemungkinan besar ya IHSG ada kecenderungan untuk terus menguat. Ini tergantung dari pergerakan saham banking ya, terutama dari Bank BRI ya. Ini untuk IHSG sendiri ya, akan mencoba lagi ya resistennya ya di 4639 ya, yang sudah terbukti di bulan April dan Mei ini menjadi resisten yang cukup kuat ya. Nah, untuk pembahasan dari IHSG cukup sekian ya, karena pergerakannya masih tetap dalam seperti pembahasan-pembahasan video sebelumnya ya. Oke, kita akan coba ya melangkah ke pembahasan berikutnya ya. Nah, di mana pada segmen ini saya akan coba menawarkan ya suatu program membership dari Rob Chameleon Trader VVIP ya. Nanti di mana rekan-rekan trader yang tergabung dalam membership ini mendapatkan fasilitas di mana nanti akan tergabung dalam suatu grup ya, grup Telegram dan juga channel Telegram ya. Nanti di mana di dalam dua grup itu, di grup tersebut ya, ini akan mendapatkan fasilitas berupa yaitu pertama yaitu rekomendasi saham ya, lengkap dengan chart analisanya ya, dan kedua fasilitas tambahan yang cukup menarik yaitu member bisa merequest chart ya, analisa teknikal lengkap dengan support, resisten dan tren yang sedang terjadi ya, seperti dengan chart yang ada di YouTube ini ya. Nah,
Dan fasilitas ketiga yang didapatkan yaitu bisa menanyakan langsung ya, berdiskusi masalah saham yang kita rekomendasikan ya, bisa mulai bertanya apabila masih kurang jelas. Dan juga bisa kelebihan lainnya yaitu juga bisa menanyakan saham-saham yang inceran pribadi ya, jadi bisa dikonsultasikan ya. Ini bagus ya untuk rekan-rekan yang masih baru di bursa saham ya. Oke, ini berikut adalah contoh dari rekomendasi yang pernah diberikan ya. Dan juga nanti setelah ada pembahasan update-update dari pergerakan saham yang pernah diberikan, apakah masih layak di hold, apa sudah waktunya untuk take profit ya, juga sudah bisa ditanyakan ya. Nah, untuk rekan-rekan yang tertarik dengan layanan di atas, bisa telepon atau WhatsApp ke nomor 0838 960 21213. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan saham yang pertama ya. Di saham yang pertama ini kita akan coba membahas saham dari Seto Finance ya, jadi saham Bank BRI ya. Setelah minggu lalu saya sudah menggambarkan pergerakan ya BBRI ya, di mana pergerakannya dia membentuk pola descending triangle ya. Polanya sebelum ini yaitu descending triangle ya, dengan support di 280 ya. Dan ini sudah di break ya, dan juga sudah mencapai dari target descending ya. Nah, sekarang ini BBRI mengalami 2 hari rebound ya, tanggal 19 dan tanggal 20-nya dia rebound dengan kenaikan persentase yang luar biasa ya. Dan juga dengan volumenya ya. Nah, kita lihat volumenya ketika turun juga luar biasa ya, karena ada dari asing ya, investor asing yang menjual sahamnya ya. Dan juga ini berkaitan dengan adanya program buyback dari Bank BRI. Tanpa adanya buyback, kemungkinan besar tidak akan mungkin terjadi transaksi sebesar ini ya. Karena siapa yang mau makan lot sebesar ini ya, transaksi hampir tiap hari asing membuang tuh sekitar 400 miliar ya, selama 4-5 hari terakhir ya. Dan 2 hari ini ya, 2 hari ini ya BBRI rebound ya, namun reboundnya ini dengan net buy yang sangat jauh lebih kecil daripada ketika dia turun ya, ketika asing membuang sahamnya ya. Dan ini jelas di dalam pandemologi ya, ini istilahnya yaitu terjadi posisinya yaitu markup ya. Ada markup ya. Bisa disebut markup ya. Nah, ini hati-hati ya. Bila rekan-rekan yang belum siap untuk invest di BRI ya, bisa mulai merealisasikan keuntungan, karena bila dilihat pergerakan dari Bank BRI ya, ini masih di bawah dari downtrend channel, tidak kita downtrendnya ya. Nah, sebentar lagi ini akan masuk ke dalam area yang kemarin saya pernah sebutkan ya, area resistennya ya. Di area 2 area resisten ya, ini di 2440 dan 2520 ya. Nah, minggu lalu ya tanggal 20 BBRI sudah berhasil menembus ya titik low tahun ini ya di 2440, dan kemarin tertembus ya dan ditutup di 2480. Nah, besok ini akan mencoba area resisten yang bagian atas ya di 2520 dan juga dari downtrend channelnya ya. Nah, ini akan besok ini Selasa akan menjadi saat yang krusial ya untuk BRI ya. Bisakah BRI berhasil menembus dari downtrend dan juga resisten ya, dengan posisi asing yang net buy-nya masih tipis ya, jauh sekali dibandingkan ketika dia turun nih. Nah, kita akan
tunggu keseriusan asing, apakah masih akan tetap memarkup posisi dari BRI ataukah sudah berbalik arah ya. Nah, sedangkan apabila BRI berhasil menembus downtrend dan juga resistennya ya di 2520. Ini resisten berikutnya yang bisa dicapai untuk Bank BRI ya itu ya. Itu adalah di 2740 ya. Nah, ini apabila besok asing tetap melanjutkan proses akumulasi belinya ya dengan net buy-nya. Nah, kita harapkan volumenya bisa tambah besar ya. Kita lihat ya. Ini ada penurunan ya di hari pertama ya, ini hari pertama. Dan hari kedua ini udah mulai ada penurunan. Nah, penurunan volume ya, transaksi ya. Nah, kita harapkan untuk besok apabila asing benar-benar berniat untuk membeli kembali ya, buyback ya. Harusnya volume dia semakin besar ya, volumenya semakin tinggi. Dan biasanya akan diiringi dengan aliran uang masuk ya, akumulasi beli ya. Nah, apabila benar-benar terjadi, ada kemungkinan BBRI akan menembus dari downtrend channelnya dan juga untuk mencapai resisten berikutnya di 2740. Nah, bila dari indikator MACD-nya, bisa kita lihat 2 hari ini sudah masuk ya ini ya, akumulasi belinya cukup kuat ya, kita tunggu besok ya. Penentuan adalah besok ya. Dengan harus bisa close di atas 2520. Oke, kita akan membahas saham berikutnya, yaitu masih di sektor banking ya. Kita akan bahas saham Bank Mandiri ya. Nah, Bank Mandiri terlihat polanya hampir sama ya dengan Bank BRI ya. Nah, ini merupakan arah channel tarikan downtrendnya ya. Dan ini adalah garis resistennya ya. Di 4150 ya. Nah, jadi besok ya, sama seperti Bank BRI, besok apabila Bank BRI tetap bisa melanjutkan dari kenaikannya ya, tutup di atas 4150 dan akan lebih bagus, bisa tutup di atas 4240 ya. Ya, atau menembus dari downtrend channelnya ini ya. Ini target dari Bank BRI berikutnya akan mencapai resisten berikutnya ya di 4480. Ya. Nah, bila kita lihat dari indikator MACD-nya pun emang lebih terlihat MACD-nya cukup lebih bagus ya, kondisinya lebih bagus daripada Bank BRI ya. Dan ini Bank Mandiri ini belum sempat berada di area negatif ya, atau distribusi jualnya sangat kuat ya. Nah, ini sudah berbalik arah naik ya, proses akumulasi belinya lagi. Nah, kita harapkan besok ya, minimal Bank Mandiri bisa close di atas 4150. Kita tinggal tunggu candlenya ya, apakah candlenya cukup bagus atau dan juga volume transaksinya. Kita akan tunggu akankah besok lebih oke ya, karena emang untuk volume transaksi di Bank Mandiri terlihat asing tidak terlalu agresif menjual ya, dibandingkan dengan Bank BRI yang dimana asing secara masif agresif membuang barangnya, menjual barangnya ya kepada investor lokal ya. Dan juga perlu diperhatikan bahwa di Bank BRI ini juga ya, ini masih berada di bawah moving average 20-nya, jadi memang harus Bank BRI Mandiri ini minimal untuk merubah tren yang terjadi sekarang ya. Kalau tren yang terjadi sekarang, bila kita tarik garisnya ini kan downtrend di bagian atas, dan ini bisa kita tarik downtrend bagian bawahnya ya. Nah, untuk keluar dari downtrendnya ini ya, downtrend channel ini harus minimal dia harus berada tutup di atas 4150 ya. Dan itu minimal ya, dia harusnya lebih bagus dia berada menembus dari uptrend channel ini ya, downtrend channel ini ya. Oke, kita akan melihat di saham berikutnya, kita akan bahas saham Bank BNRI ya. Nah, ini terlihat trennya berbeda ya dengan bank-bank BUMN pada umumnya ya ketika downtrend. Nah, ini Bank Permata ini ya, Bank BNRI atau BNRI ini ya,
trennya malah terlihat tren bullish ya. Nah, bila kita tarik garisnya ya, ini trennya, kita lihat garisnya ya, bisa kita tarik ya. Ini dia pergerakannya ini lebih cenderung uptrend ya. Nah, ya ini kita lihat ya higher low. Dan ini higher low lagi. Ini high pertama ya, higher high terus ya. Ini higher high terus ya. Ini juga higher high lagi. Jadi cenderung untuk Bank BNI ini adalah trennya dia uptrend ya, tidak seperti bank yang tadi kita bahas ya, Bank BRI atau Bank BMRI ya, yang cenderung downtrend ya. Nah, ini untuk BNI lebih cenderung uptrend ya. Nah, bila kita lihat transaksi kemarin ya, di 30 ada transaksi nego 33 triliun ya terjadi di kisaran harga 1.345 sampai 1.350 ya. Dan bila kita lihat, ini saham Bank BNI ini memiliki resisten ya, resisten jangka menengah ya. Ini ada resisten di 1.300. Jadi trennya apabila BNI bisa close ya di atas 1.300 ada peluang besar ya ini bisa rally ya menuju minimal dia ke 1.400 ya. Dan dari polanya terlihat ini polanya sangat uptrend ya. Jadi dia naik dan selalu berhasil rebound di moving average 20 ini salah satu ciri rally ya. Saham yang uptrend ya. Itu punya mantul di moving average 20, habis itu dia biasanya mantul di MA yang lebih tinggi ya, bisa di moving average 5 ya atau di exponential moving average 8 biasanya ya. Nah, biasanya udah rally di MA-nya semakin kecil, biasanya semakin tajam kenaikannya ya. Nah, kita akan tunggu ya untuk BNLI. Ini dari MACD-nya pun juga cukup bagus ya. Tidak terlihat adanya distribusi jual yang kuat sehingga berhasil mantul di moving average 20 dan sekarang sudah positif kembali ya. Atau mulai akumulasi belinya cukup kembali kuat, kembali menguat kembali ya. Nah, untuk supportnya ya. Ini support dari BNL ini ada di 12.30 sampai dengan 12.50 ya, support kuatnya. Dengan resisten kuatnya ada di 1.300. Dengan target terdekat ya ada di kisaran 1.400 ya, atau di harga kemarin ya, transaksi besarnya di 1.350. Nah, oke, berikutnya kita akan bahas saham kita akan berikutnya saham bahas saham HMSP ya. Nah, HMSP ini polanya ya berkebalikan dengan saham sektor finance ya, di mana ketika sektor finance tertekan ya, ini saham HMSP terlihat malah menguat ya, cenderung untuk sektor-sektor konsumer kebanyakan menguat ya. Salah satunya ya HMSP ini ya. Ini ketika sektor finance diturunkan ya 4 hari, ini kita lihat HMSP malah tambah menguat ya. Dan ketika sektor bank menurun 2 hari ya, Bank BRI rebound 2 hari, HMSP ini malah turun juga 2 hari. Jadi HMSP dan BRI, bank dan saham BRI adalah pergerakannya adalah berkebalikan ya. Nah, bisa jadi ketika bank dia turun, ini bisa jadi rebound kembali. Nah, mengingat HMSP tanggal 29 minggu ini, 29 Mei ada cum dividen ya. Nah, kita harapkan adanya sentimen dividen bisa meredam dari koreksi dari saham HMSP ini ya. Nah, ini untuk support terdekatnya ya, ini sudah tertembus ya 1790. Nah, berikutnya nanti juga support kuatnya dari HMSP ya, ada di kisaran range-nya 1585 sampai 1630. Nah, ini adalah area support kuatnya. Jadi untuk rekan-rekan yang tertarik sektor HMSP untuk mencoba membeli ya, buy on weakness, yaitu batasannya yaitu supportnya ya di
1630 ya sampai 1585 ya. Nah, apabila close-nya ternyata penurunan terus berlanjut di bawah area support ini, bisa di cut loss. Nah, bila kita lihat nih asing masih tetap, walaupun turun 2 hari ya, ini asing masih tetap net buy ya untuk HMSP ya. Nah, sedangkan untuk volume sendiri terlihat turun ya. 2 hari terakhir dia mulai turun, dan ini juga mulai ada tekanan jual ya. Nah, kita harapkan kita akan tunggu ya untuk berikutnya pergerakannya, apakah berlanjut turun atau dia bergerak sideways lebih dulu. Nah, untuk trennya sendiri terlihat masih cukup uptrend ini ya untuk HMSP ya. Jadi kita tarik garisnya ya. Ya, ini masih oke ya, walaupun kenaikannya sudah agak kurang bagus ya di bagian atasnya ya. Nah, ini kecenderungannya untuk HMSP ya, pergerakannya sama ya, ini sama seperti pergerakan rising width-nya. Nah, ini hati-hati ya rising width. Ini ada cenderung ke rising width ya. Nah, untuk supportnya sama seperti tadi ya. Oke. Saham berikutnya kita akan coba lihat saham Unilever ya. Nah, Unilever juga sama ini ya. Turun ya. Ya, 2 hari turun ya. Koreksi berlawanan dengan sektor finance ya. Dan ini untuk supportnya sendiri ya. Untuk Unilever ada di 7.925 ya. Dan resistennya ada di 8.450. Nah, ini harus perhatikan yang rekan-rekan yang sudah memiliki Unilever ya. Nah, bagi yang belum, ini coba perhatikan bahwa masih cukup oke Unilever ya. Masih di atas support dan juga masih di atas moving average 20-nya ya. Nah, bila kita tarik trennya ini juga polanya, bila kita tarik, ada kecenderungan juga untuk rising wedge juga ya, ini polanya ya. Nah, polanya ada kecenderungan Unilever ini juga rising wedge ya, ini cukup bahaya ya, karena ini biasanya pola untuk, nah ini ada rising wedge juga ya. Nah, hati-hati nanti bila harga Unilever berada di bawah 7925 itu akan cukup berbahaya karena akan menuju ke support berikutnya ya, yang ada di level harga 7000. Nah, dan juga bila kita lihat indikator MACD-nya pun kita lihat sudah dead cross ya, dan juga ini sudah mengarah ke bawah. Nah, ini sudah dead cross. Nah, hati-hati bila penurunan terus berlanjut dengan volume besar ya, dan candle yang tekanannya jual kuat dan close di bawah 7925. Nah, diwaspadai. Oke, saham berikutnya juga masih dari sektor consumer. Kita akan lihat saham Buyung Putra Sembada atau Hoki ya. Nah, saham Hoki ini pergerakannya beda ya polanya ya dengan dua saham sebelumnya ya. Ini pergerakannya cenderung mengikuti IHSG ya. Cenderung untuk pergerakannya sideways ya, dengan range support 660 dengan resisten 745 ya. Pergerakannya sangat mirip dengan IHSG ya, di mana masih 2 hari terakhir ini gagal untuk ditutup di atas moving average 20-nya ya, atau di atas level 700 ya. Nah, ini untuk rekan-rekan yang memiliki saham Hoki ya, diperhatikan untuk supportnya di 660 ya. Nah, bila kita lihat dari indikator MACD-nya masih cenderung sideways ya, di mana belum terlihat adanya distribusi jual yang kuat, dan juga untuk akumulasi belinya pun juga belum teridentifikasi ada aksi akumulasi beli yang kuat juga ya, di mana pergerakannya masih berkutat di range 660 sampai 745. Oke, saham berikutnya kita akan coba lihat saham Astra ya. Nah, pergerakan saham Astra 4 hari terakhir ya, bursa terlihat sangat bagus ya. Menembus dari, nah ini ada resisten di 38 ya. Pergerakannya malah bisa menembus resisten 38 dan juga berada di atas moving average 20-nya ya. Nah, secara midterm ya pergerakannya dia masih sideways ya pergerakannya ya.
dengan resisten di 4080 dan juga si supportnya ada di 3620 ya. Nah, ini untuk minggu ini ya, ada kemungkinan ya melihat pergerakannya dan juga melihat dari aksi akumulasi beli yang terjadi ya. Ini ada kemungkinannya untuk Astra Internasional ini untuk lanjut ya, untuk menguji resisten di 4080 ya. Dan juga bila kita tarik garis trennya ini ya, ini trennya untuk Astra ini cukup bagus ya. Karena dia terlihat sudah uptrend nih pergerakannya ya. Nah, ini bila kita tarik ini pergerakannya dia cenderung uptrend nih pergerakannya. Nah, ini bila kita tarik garis trennya ya, dia cenderung uptrend ya, pembentukan higher low ya, higher low, higher high, juga higher low ya. Dan terus menciptakan higher high terus ya. Nah, ini cukup trennya kira-kira ini untuk Astra cukup bagus ya. Jadi ada potensi besok menguji resisten 4080. Oke, saham terakhir yang kita akan bahas dalam video kali ini, kita akan melihat Sarana Menara Nusantara atau Tower ya. Nah, ini saham Tower ini pergerakannya juga cukup bagus ya. Dimana untuk short term kita lihat ada pergerakan sideways ya. Ini ada pola tren sideways ya. Nah, bisa kita lihat jangka panjang, bisa jadi ini pola ini ada terjadi pola flag ya nih. Nah, ini tiangnya dan ini ada flagnya ya. Nah, selama tower ini bisa bertahan di atas supportnya di 895, ada kemungkinan ya tower ini untuk lanjut menguat menuju ke harga all time high-nya ya di 970. Nah, bila kita lihat ini aksi akumulasi belinya cukup bagus ya. Ini kenaikannya disertai dengan volume track perdagangan yang tinggi ya. Nah, untuk bila kita tarik trennya sendiri pun ini juga trennya uptrend ya. Nah, tinggal menunggu pembentukan higher high untuk menembus all time high di 970. Nah, kita akan tunggu pergerakan dari tower karena pergerakan dari tower ini cukup menarik ya. Dan apabila terus bertahan di 895 dan bisa menguat ya menuju 970, ada kemungkinan dia akan posisinya akan naik lagi ya, jadi menjadi golden cross ya. Nah, ini sangat bagus ya. Oke, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat dalam membantu rekan-rekan dalam mengambil keputusan beli atau jual.